yang digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk menjadi dana pembangunan Masjidil Aqsa. Nah, sekarang Masjidil Aqsa itu oleh mereka yang anti-Islam dikatakan apa? Masjidil Aqsa ini kan dibangun tahun 715 Masih katanya. Pada tahun 715 Masih. 715 Masih. Sementara Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu Isra Mi'raj sekitar 80 tahun sebelum dibangun Masjidil Aqsa kata mereka. Karena di situ di Palestina ini ada dua masjid. Ada masjid yang kubah emas, di dalamnya ada sebongkah batu yang diklaim di situ tempat daripada Nabi Muhammad mengikat tali burak. Kemudian ada sebuah masjid yang kubahnya bukan terbuat daripada emas tapi dari timah. Terbuat daripada timah. Nah, itu Aqsa. Sehingga apa? Kenapa Aqsa itu, kata Aqsa ini katanya tidak disebut berulang-ulang di dalam Al-Quran. Hanya sekali diucapkan Aqsa dalam Quran. Berarti menandakan bahwa dalam Al-Quran itu, dalam Al-Quran sebenarnya katanya tidak ada Aqsa ini. Karena memang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, kata mereka. Karena apa? Karena mereka melihat cetakan Al-Quran yang ditulis pada zaman Khalifah Malik bin Marwan, Yusuf Al-Thaqafi, yang sampai memberikannya titik dan harakat dan sebagainya. Nah, kemudian dilihatlah catatan yang sesungguhnya dalam Al-Quran yang tulisannya tulisan Hijazi. Hijazi ini tak punya harakat, tak punya titik. Ketika dia tulis qaf, tidak bisa kita bedakan dengan fa. Ketika dia tulis shad, tidak bisa kita bedakan dengan dot. Hanya tulisan lurus-lurus saja. Itu mereka tidak bisa mengkajinya, sehingga itu potensial untuk menjadi alasan mereka menyatakan bahwa Aqsa itu tidak ada sebenarnya dalam Al-Quran. Lalu kenapa dia ada? Ini adalah merupakan salah satu daripada penambahan daripada penulis-penulis Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, kata mereka. Nah, oleh sebab itu kita ini terutama sekali yang pada masih muda ini, yang masih muda-muda itu wajib mengadakan penelitian yang akurat, yang bisa menghasilkan hasilnya akurat. Untuk apa? Untuk bisa menyelamatkan keyakinan daripada umat Islam terhadap Al-Quran. Dalam arti apa? Ketika orang itu mendiskreditkan Al-Quran, kita bisa memiliki suatu yang namanya bukti autentik yang baik digital ataupun manual. Tapi yang manual inilah yang paling, karena apa? Seringkali bukti-bukti digital oleh orang-orang yang Islam itu dimusnahkan. Jadi data-data digital itu dimusnahkan oleh mereka untuk menghilangkan jejak. Sementara mereka itu jumlahnya banyak jumlahnya, dan tidak segan-segan menghabiskan miliaran dolar untuk menghasilkan sebuah data-data dengan tujuan untuk apa? Membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah suatu kitab yang banyak kepalsuan, kata mereka. Lalu bagaimana kita akan bisa untuk menyelamatkan akidah daripada umat kita ketika terjadi semacam itu? Mau tidak mau kita harus juga mengadakan data yang kuat berdasarkan penelitian. Sekarang ada seorang ulama muda lah. Seorang ulama muda namanya Muhammad Jalal, Profesor Muhammad Jalal. Itu yang mengadakan penelitian sampai semua tulisan-tulisan di batu-batu itu dijadikan sebagai data. Untuk apa? Memperkuat akidah daripada umat Islam.
Sehingga Muhammad Jalal ini sekarang seringkali diundang dia sampai di luar negeri untuk presentase tentang hasil penelitiannya untuk mendukung keautentikan daripada Al-Quran dalam rangka membuktikan bahwa dalikal kitabul raiba fihi hudal lil muttaqin itu. Kemudian in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syari'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kullu ijtama anil insi wal jinnu ala ya'tu bi hadzal Qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum ba'din zahira. Kemudian inna nazzalna dzikra inna lahu lahafizun. Itu semua itu secara qat'i Allah sudah menjamin kebenaran Al-Quran. Tetapi orang barat itu selalu mencari yang kecil menjadi jalannya untuk memalsukan Al-Quran. Kalau tidak ada generasi yang akan diilhami oleh Allah Ta'ala sebagai tangan-tangan pembuktian penyelamatan atau daripada firman Allah itu, bisa saja nanti generasi muslim akan termakan oleh isu-isu yang seperti itu. Jadi disitulah harus ada sir ini terungkap, yang metafisika itu harus terungkap. Tidak hanya kita melihat dari segi fisikanya, tapi metafisikanya. Seperti halnya yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Mereka sudah hafal Al-Quran, rajin beribadah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran mereka hafal. Mereka juga tidak sedikit mengadakan penelitian-penelitian dengan penemuan yang betul-betul akurat hasilnya. Nah, situlah perlunya ada naw' hadsin yastamiddu min anwa'il istibsar bi ainil i'tibar. Panaqulu kullu man ahkama aslal iman, setiap orang yang menghukumkan asal daripada iman, fondasi daripada iman, wajtanaba jami'al kabairi, kemudian menjauhkan semua dosa-dosa besar, wahsana jami'al faraidi, dan ia telah memperbaiki semua kewajiban-kewajiban. Akni al-arkan al-khamsata, kata beliau. Yang saya maksudkan adalah rukun yang 5 itu. Walam yakun minhu, dan tidak ada daripadanya illa saghaira mutafarriqatin, kecuali ada serpihan-serpihan kecil yang terpisah-pisah, lam yasir alaiha, yang tidak kembali atasnya. Yushbihu ayyakuna, maka ia menyerupakan ayyakuna azabuhu, bahwa adalah azabnya orang semacam itu, serpihan-serpihan kecil ini yang mempunyai dosa kecil yang terpencar, terpisah-pisah, maka azabnya apa? Azabu al-munakasyata fil hisabi faqat, yaitu adalah munakasyah dalam hisab saja, dalam arti dia dipermalukan oleh Allah pada hari hisab. Ini juga perlu kita bedah makna daripada syari'ul hisab dalam kaitannya dengan proses penghisaban secara ilmiah, maksudnya saja. Dengan demikian kita sudah yakin bahwa syari'ul hisab itu menurut perhitungan Allah Ta'ala, sehingga dikasihtahukan dalam kitab-kitab tauhid bahwa menghisab semua makhluk itu hanya dalam rentang waktu 6 jam. Begitu bukti daripada syari'ul hisabnya. Nah, ketika terjadi munakasah, mempertanyakan yang 4 macam ini saja. Itulah an umrihi bima abna, an sababi bima abla, kemudian an ilmihi bima anfa'ah, kemudian an malihi min aina kasabahu wa min bima anfa'ah. Itu kan memakan waktu yang cukup lama kalau menurut perhitungan manusia. Maka bagaimana pemahaman daripada syari'ul hisab ketika nanti satu orang diomelin oleh Allah Ta'ala sampai dia sangat malu, walaupun hanya cukup itu menjadi hisabnya. Tapi yang kita pikirkan adalah
bagaimana munakasyah ini akan berjalan sampai membuat si terhisab itu menjadi malu, kemudian dalam kaitannya dengan syari'ul hisab. Nah, artinya supaya jangan nanti si kafir-kafir itu menuduh ini kalimat syari'ul hisab itu tidak ada dalam Al-Quran. Apalagi kalau mereka nanti membandingkan dengan agama lain yang tidak sepaham dengan ajaran Islam, sehingga mereka menjadikan ajaran agama lain itu sebagai salah satu tolok ukur daripada kebenaran ajaran Islam. Ini sangat-sangat berbahaya, yang akan membuat nanti generasi muda Islam itu tidak begitu fanatik terhadap Islam. Kalau enggak, jadi syari'ul hisab, dalam kata syari'ul hisab ini, walaupun mungkin kita umpamakan secara fisik, kita digigit hanya sebentar ya, disengat oleh ketabuhan sekali, tapi seminggu bisa kita panasan. Mungkin cepat, sangat cepat dia, tapi efeknya sangat-sangat lama. Walaupun dia tidak masuk neraka, walaupun dia masuk surga, tidak otomatis rasa malunya di depan Allah Subhanahu wa taala itu terhapuskan langsung oleh masuknya ke dalam surga. Dia akan masih rasakan dia. Akan berbeda dengan orang-orang yang yadkhulunal jannata bighairi hisab. Apalagi kalau memang dia sempat untuk dihukum di dalam neraka, kemudian tidak langsung otomatis begitu masuk surga langsung dia lupakan rasa sakitnya siksa di dalam surga, di dalam neraka itu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fa innahu idza husiba, maka sesungguhnya apabila dihisab, rajahat hasanatu ala sayiatihi, lalu lebih kuat kebagusannya atas kejahatannya. Ya, yang namanya saya itu biasanya perbandingan. Nah ini yang seperti istilah kita di bumi lah. Pertama ya tes lisan. Hasil tes lisan itu nanti dikalkulasi sehingga persentase kebaikan apakah lebih besar daripada kejahatan. Barulah tes administrasi. Setelah tes administrasi, tes fisik. Tes fisik ini adalah perjalanan di atas siratal mustaqim sambil memikul apa yang ada pada dirinya daripada semua dosa. Seperti yang sudah disebutkan pada pelajaran terdahulu, seperti yang disebut dalam kitab Awal Utugian fi Sya'bil Iman itu. Situ ada diterangkan bahwa yang paling sengsara yang berjalan di atas mustaqim adalah yang memikul dosanya sehingga tersiok kiri dan kanan sampai neraka jahanam berharap-harap ya bahwa inilah yang menjadi makanan kita. Tapi ternyata begitu api neraka jahanam mendekat, sinar iman yang ada dalam dadanya itu keluar untuk menghantam itu neraka. Akhirnya neraka itu pun mundur dan mengatakan silakan jalan saja, kalian sudah bisa selamat, kata daripada neraka tersebut. Nah ini artinya menginformasikan kepada kita bahwa ya di balik kenyataan fisik kita yang bergelimang dosa, masih ada nur iman yang bisa mengalahkan api neraka. Warada fil akhbari, karena telah datang dalam hadis-hadis annas salawatil khamsata, bahwasanya salat-salat yang 5, wal jum'ata dan Jumat, wa sauma ramadhana dan puasa Ramadan, kifaratun lima bainahunna, adalah merupakan penghapus, penutup daripada semua yang ada di antara kedua salat yang pertama dengan yang kedua, yang belakangan, Jumat yang sekarang dengan Jumat yang berikutnya. Apalagi kalau kita amalkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika pada sore Jumat ini
Jangan lupa 80 Rabbi firli wa tub alayya wali walidayya yamin wa ahya al-umat, lalu diiringi dengan selawat 100 kali. Walaupun pada hari lain cukup dengan Rabbi firli saja setelah asar 80 kali. Itu dapat menghapuskan dosa 80 tahun, kata Rasulullah SAW. Supaya kita tidak mati dalam keadaan berdosa, karena kita malu kalau berhadapan dengan Allah dalam keadaan bergelimang dosa. Biar Allah memberikan vonis kepada kita, tidak usahlah kamu berhadapan dengan saya, pergi saja sudah, kamu sudah tunggu di dalam surga. Supaya itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka kita harus hisab diri kita. Setiap sore kita harus hisab. Penghisaban ini harus kita iringi dia dengan istighfar tobat. Jangan sampai kita dipermalukan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kadzalika, dan begitu juga ijtinabul kabair, yaitu menjauhkan diri daripada semua dosa-dosa besar. Bihukmi nafsil Quran, bihukmi nafsil Quran, dengan ketentuan daripada nas Al-Quran, mughfiran lis-sagairi, yaitu dia dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Itu seperti di dalam beberapa ayat yang sudah kita baca, innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan bagus itu dapat menghilangkan akan dosa-dosa daripada perbuatan jahat. Maka itu dengan mafhumnya adalah insya. Jadi innal hasanati yudhibnas sayyiati berarti itu khabariyah. Insya'iyahnya apa? Atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya itu. Ittaqillaha haitsuma kunta, kemudian wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanatin. Itu adalah insya' daripada kalam habari dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam arti setiap kali kita kalau terlanjur berbuat dosa, jangan pernah terlambat menghapus dia dengan perbuatan bagus. Karena apa? Karena kalau terlambat, maka dia akan keluar akarnya, dia akan keluar tunasnya kejahatan itu. Dia akan bertambah dan berkembang terus. Kalau tidak segera dihapuskan, dilenyapkan dengan hasanah. Wa aqallu darajatit takfir, dan paling sedikit derajat penghapusan itu ayyud fa'al azabu, bahwa ditolak daripada azab, illam yudfa'il hisabu, jika tidak ditolak baginya hisab. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang sudah terhapus dosa-dosa kecilnya dengan sebab kebaikan-kebaikan itu, adalah paling tidak dia dihindarkan daripada azab, sekalipun dia tidak dihindarkan daripada hisab. Jadi kan sudah kita diajarkan dalam ajaran agama kita, ada hisaban yasiro dan ada hisaban asiro. Nah, hisaban yasiro ini terkesan bahwa ketika kita hisaban yasiro, kita bersenang-senang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Mesra pembicaraan kita dengan Allah, karena Allah memuji kita di saat itu, sebagaimana kita juga memuji Allah di hadapannya sendiri. Berbeda dengan hisaban asiro, dipermalukan sehingga betul-betul rasa malu di hadapan Allah tidak ada tandingannya bila dibandingkan dengan rasa malu yang ada hidup di dunia. Jadi artinya rasa malu hidup di dunia ini sesungguhnya wajib kita miliki. Wajib kita miliki karena apa? Al-haya'u minal iman. Supaya gimana? Supaya kita tidak terjerumus berbuat dosa dan tidak terlanjur meninggalkan kewajiban. Sehingga dihindarkan paling tidak daripada hisab. Tapi masih ada azab.
wa kullu min hada haluhu wa kullu man hada haluhu, dan semua orang yang seperti ini keadaannya, faqad thaqulat mawazinuhu, maka sesungguhnya telah beratlah timbangan-timbangan kebagusannya. Ayam bagi ayyakuna, maka sebaiknya bahwa adalah ba'da zuhuril rajhan, setelah nampak kekuatan, kemenangan, kebagusan itu fil mizan pada timbangan, wa ba'dal faraq, dan setelah selesai minal hisab, daripada hisab, fi aisyatin radiyatin, pada kehidupan yang diridhai, pada kehidupan yang diridhai. Kembali saya katakan bahwa yang sering kita baca di dalam talqin itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang termasuk insya'iyah lafzan khabariyah makna. Salah satu daripada contoh ayat Al-Quran yang insya'iyah makna lafzan khabariyah makna. Jadi seolah-olah jalan pintas pengertiannya. Jadi ya ayyuhan nafsul mutmainnah itu yang nida, tapi sesungguhnya dia mengandung khabar. Artinya apa? Sesungguhnya jiwa yang tenang. Sesungguhnya jiwa yang tenang. Kemudian perintah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu adalah sesungguhnya jiwa yang tenang itu dia kembali kepada Tuhannya dengan redha dan diridhai. Jadi fadkhuli jannati wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati itu mengandung arti khabarnya adalah dia akan masuk ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuk dalam surgaku. Nah, kata-kata hamba ini saja sudah begitu luar biasa. Hamba ini adalah merupakan predikat yang paling tinggi sesungguhnya di dalam syariat agama kita. Tetapi itu juga merupakan suatu predikat yang tinggi di dalam tasawuf Islam. Karena apa? Semua orang mengejar yang namanya hamba. Karena hamba ini sesungguhnya pembuktian sifat ubudiyah kita sebagai pertanda pengakuan akan sifat rububiyahnya Allah. Jadi ketika sifat ubudiyah kita ini sudah begitu tinggi menurut pandangan Allah, berarti sudah diakui bahwa kita ini mengetikadkan hanya Allah yang memiliki sifat rububiyah. Kalau terjadi antara rububiyah dengan ubudiyah ini sudah menjadi suatu yang berpasangan, maka inilah orang-orang yang ulimna ya. Jadi untuk sampai kepada sifat ubudiyah ini kita harus mempunyai ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah, bukan ilmu yang kita tuntut. Bukan ilmu yang kita tuntut. Dalam arti apa? Kan kalau kita menuntut seperti ini mungkin sangat sulit kita dapatkan ilmu, karena belum paham dan itu dan ini, belum paham bahas itu dan ini. Tapi kalau sudah Allah yang berikan kita ilmu laduni itu, maka tidak ada yang sulit. Bagaimana caranya untuk mendapatkan ilmu laduni? Kesucian daripada hati kita itu mutlak. Kebersihan hati, kebersihan pikiran. Sehingga dengan hati yang bersih itu akan menjadi kuat syu'aul basirah kita. Sinar-sinar basirah kita menjadi kuat sehingga sampailah kepada hakul basirah, yaitu basirah yang benar-benar. Nah, ini adalah al-ibad. Hamba itu tidak gampang untuk mencapai predikat seorang hamba. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ba'dal faraghi minal hisab fi aisyatin radiyatin, dalam kehidupan yang redha dan diridai. Naam, iltihaquhu bi ashabil yamin. Memang benar bahwa berkumpulnya dengan ashabul yamin, seperti doa yang di Nabi Yusuf alaihissalam ya.
Nabi Yusuf alaihissalam itu kita gabung dia dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbi ja'alni lisana sidqin fil akhirin walhiqni bis salihin waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, jadikanlah saya menjadi orang yang dibenarkan pada lidah orang-orang yang belakang. Artinya saya dipuji oleh generasi belakangan karena meninggalkan jejak-jejak yang positif yang bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, al-hiqni bisolihin, gabung saya bersama orang-orang saleh. Orang-orang saleh inilah yang memasuki surga. Al-hiqni bisolihin waj'alni min warasati jannatin na'im, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini artinya adalah bahwa di saat kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang, sampai mendatangnya, generasi-generasi mendatang, maka mengusahakan agar kita sampai kepada derajat ibadah Allah itu, hamba Allah ini wajib kita usahakan, wajib kita perjuangkan seistiqomah. Bagaimana cara seperti tadi itu? Kalau kita sudah mengetekadkan bahwa kita ini betul-betul hamba yang tidak punya hak untuk punya hak untuk mengingkari kehendak Allah atau bertanya kepada Allah tentang mengapa dia melakukan hal ini kepada kita. Tidak mungkin seorang hamba akan menanyakan seperti itu. Seorang hamba itu akan menerima apa yang diberikan oleh tuannya. Itu hamba yang berakhlak dan akhlakul karimah. Bagaimana kalau kita itu berdoa misalnya, justru doa ini adalah untuk menunjukkan sifat iftikor kita. Sifat iftikor itulah hakikat daripada hamba, sangat berkendak, sangat butuh diungkapkan dalam bentuk ungkapan doa-doa. Semakin panjang kita berdoa di hadapan Allah, berarti semakin panjang kita membuktikan sifat ubudiyah kita, sifat iftikor kita. Ketika kita nyatakan sifat ubudiyah kita, berarti kita meyakini sifat rububiyah Allah. Ketika kita menyatakan iftikor kita, berarti kita menyatakan kayanya Allah. Hanya Allah yang kaya, yang lain tidak ada. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, au bil muqarrabin, atau dengan orang-orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah. Wa nuzuluhu fi jannati adnin, dan tempatnya nanti di jannat adnin, au fil firdausil a'la, atau pada firdaus yang paling tinggi. Konsep surga yang dijabarkan dalam Islam itu berbeda dengan konsep surga yang dijabarkan dalam agama Nasrani. Berbeda juga dalam konsep yang dijabarkan dalam agama Yahudi. Kenapa dia berbeda? Bukan Allah yang membedakannya, tapi para penganut agama Yahudi dan agama Nasrani yang sok pede menggantikan penjabaran Allah menjadi penjabaran hak nafsu mereka. Apalagi nanti kalau kita sampai kepada konsep surga dalam agama-agama lain daripada lain Hindu dan seperti agama Hindu, agama Buddha misalnya, agama Konghucu, Zoroaster, dan agama-agama lain mempunyai konsep surga yang berbeda dengan kita. Nah, justru hal inilah yang menantang kita untuk bisa menjabarkan konsep surga menurut Islam itu bagaimana. Terus konsep surga menurut Islam ini kita jadikan dia sebagai barometer untuk bisa mengarahkan konsep surga dari agama-agama lain itu, sehingga nanti ada titik temunya. Karena dengan adanya titik temu ini, mereka nanti akan akan menjadi toleransinya terhadap agama Islam akan sangat tinggi. Sementara yang kita alami sekarang ini kok masih banyak perdebatan-perdebatan yang mengarah kepada meragukan kebenaran daripada Islam, kebenaran daripada Al-Quran, kebenaran daripada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala,
Pakadzalika, maka seperti itulah yatba'u asnafal iman, dia mengikuti akan bagian-bagian daripada iman. Li'annal imana imanani, karena bahwasanya iman itu ada dua macam keimanan. Pertama taklidiyun, ada namanya iman taklidi, ka imanil awam, seperti imannya orang awam. Yusaddiquna ma yastami'una, maka mereka mendengarkan apa yang mereka membenarkan apa yang mereka dengarkan. Itu. Wa yastamiruna, dan mereka menetap atasnya, atas apa yang mereka dengarkan. Ini adalah iman taklidi. Misalnya pada waktu kita masih kecil, kita diajar dalam Sulamuddiyana itu, man khalaqal arda Allahu alladhi khalaqal arda, man khalaqal jibal Allahu alladhi khalaqal jibal, man khalaqal bahra Allahu alladhi khalaqal bahra. Itu kita terus yakin tanpa bertanya, siapa yang menciptakan laut? Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Nah, ini sudah kita yakin, dan itu merupakan modal yang kuat untuk kita kembangkan menjadi iman kasfi. Jadi berawal daripada iman yang iman taklidi ini, karena memang dalam ilmu tauhid kan ada namanya mukallid, ada mukallid. Yang kedua ada namanya muttabi. Yang ketiga ada namanya arif. Mukallid itu seperti tadi, kalau ditanya, tahu nggak siapa yang menciptakan surga? Tahu, Allah. Dari mana kau tahu? Ya, saya diajar oleh guru. Karena itu yang diajarkan oleh guru, maka itu yang saya yakini. Tahu nggak kamu siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang kasih tahu kamu? Mana dalilnya? Dalilnya adalah Allah yang menciptakannya, diajar oleh guru. Tahu nggak kamu dalil guru itu? Nggak tahu. Nah, ini namanya mukallid. Kalau mutabe itu kita ikut siapa yang mengajarkan kita, dan kita tahu dalil yang dipakai oleh guru yang mengajar kita, itu namanya mutabe. Namanya mutabe. Ini berarti tahapan yang kedua. Kemudian arif, orang yang betul-betul arif yang tahu. Nah, orang yang arif ini dia tidak lagi mengatakan bahwa ini yang dikatakan oleh Syekh Anu dan ini dalil yang dipakai, tetapi dia orang arif ini justru mengungkapkan dalil yang dalil nakli dan ia jabarkan secara akli, sampai bahkan dikaitkan dengan apa itu sains modern, seperti yang diungkap dalam Al-Quran kan? Dalam surah Al-Ghasyiyah misalnya, di situ ada apa ayat-ayat yang mengungkap tentang biologi, ada yang mengungkap tentang astronomi, ada yang mengungkap tentang ekologi, kan ya? Apa katanya? Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuh yawma idzin khasyiyah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari, sampai kepada apala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Itu kan sudah. Ilas samai kaifa rufi'at itu kan astronomi, wa ilal ardi kaifa sutihat adalah geologi, wal ilal ibli kaifa khuliqat adalah biologi. Ini dijabarkan. Untuk penjabaran ini kita membutuhkan tambahan ilmu, mendapatkan ilmu. Untuk mendapatkan tambahan ilmu yang akurat dibutuhkan penelitian. Penelitian ini sangat perlu, karena dalam Al-Quran pun kita disuruh untuk melakukan penelitian. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu adalah penelitian. Konsep penelitian, kita bertanya kepada orang yang bisa, bertanya kepada ahlinya tentang apa yang kita butuhkan. Cari siapa yang ahli. Cari siapa yang ahli. Yang ahli ini yang sudah disertifikasi atau tidak disertifikasi, tetapi dia diakui oleh dunia. Kan banyak yang tradisional
tidak disertifikasi, tetapi penemuan-penemuannya diakui oleh dunia. Para ahli pertanian misalnya, para ahli pertanian, ahli pertambangan dan lain sebagainya secara manual itu, secara tradisional. Nah itu sebagai salah satu contoh yang orang ahli yang kita soal pas ala dzikri untuk ta'lamul itu. Jadi itu dasar daripada penelitian yang secara empirik, yang sifatnya riset, wawancara dengan orang-orang yang ahli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Kemudian wa imanun kasfiyun, iman kasfi, iman yang terbuka. Yuhsal didapatkan itu iman kasfi bin syirahi sadri binurillah, yaitu dengan lapangnya dada dengan nur Allah, hatta yang kasifa bihi al-wujuda, atau hatta yang kasafa bihi al-wujudu, sehingga terbukalah padanya wujud kulluhu semuanya. Nah ini wujud Allah akan menjadi fondasi yang kuat, pengetahuan wujud Allah maksud kita. Maka nanti wujud yang lain akan mengikut, atau mungkin kita berangkat daripada wujud alam semesta ini. Dari situ kita dapat mengetahui hakikat wujud Allah. Uli ala mahwalau, atas apa yang ada dia atasnya. Payat tadihu, maka jelaslah annal kulla ilallahi marji'uhu wa masirhu, bahwa kesemuanya itu ilallahi, kepada Allah, marji'uhu, kembalinya, wa masirhu, dan kembalinya. Tidak ada yang kembali kepada setan, semua kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu anis kurli wali walidaika ilayal masir, katanya ta Allah. Iz laisa bil wujudi illallah, karena tidak ada dalam wujud ini kecuali Allah Ta'ala, sifatu dan sifatnya, fa'alu dan perbuatannya. Fahadhas sinfu humul mukarrabun, maka bagian ini artinya bagian orang yang mempunyai iman kasfi itu, mereka itulah yang mukarrabun, an-naziluna fil firdausil a'la, yaitu yang nanti akan menempati firdaus yang tinggi. Wahum ala ghayatil qurabi, mereka itu berada atas sehingga kedekatan minal mala'il a'la, daripada mala'il a'la. Lagi-lagi kita berhadapan dengan pernyataan ini, apakah kita itu dekat dengan Allah secara zati seperti yang diungkapkan pada pelajaran sebelumnya? Allah itu sesungguhnya maha dekat dengan kita, tapi kita sendiri yang tidak bisa dekat dengan Allah karena banyak hijab yang terbuat daripada dosa kita sendiri, karena belum jernih hati kita, masih banyak kekeruhan dalam hati kita. Akhirnya kita tidak bisa mendekati Allah yang maha dekat itu, kita tidak bisa dekati. Allah tetap membuka peluang bagi kita untuk kita dekati, karena dia sesungguhnya sangat dekat. Itulah yang dimaksudkan idza taqarraba ilayya 'abdi shibran, itu taqarrabtu ilaihi ba'an zira'an, wa idza taqarraba ilayya iblis zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, fa idza taqarraba ilayya iblis masyian taqarrabtu ilaihi harwalatan. Jadi kalau hamba itu dekat dengan ukuran sejengkal masafah jaraknya, maka saya akan dekat padanya satu hasta. Kalau dia dekat satu hasta, saya akan dekat dia satu depa. Kalau dia dekat dengan saya cara berjalan kaki, saya akan sambut dia dengan cara berlari-lari, kata Allah. Begitu besar peluang yang diberikan oleh Allah. Tapi kita sendiri tidak mampu mengisi peluang tersebut. Karena apa? Banyak akobah, banyak rintangan-rintangan yang kita hadapi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wahum aidan ala asnafin, dan mereka juga al-mukarrabun ini berada di atas bagian-bagian. Faminhum as-sabiqun, maka di antara mereka ada orang-orang yang terdahulu, artinya orang-orang yang unggul. Wa minhum man dunahum, dan ada di antara mereka orang-orang yang berbeda dengan mereka.
wa tafawutuhum bihasabi tafawuti ma'rifatihim, dan kurang lebihnya itu akan sangat ditentukan oleh kurang lebih tingkat makrifat mereka billah dengan Allah Ta'ala. Nah ini mengetahui itu kan orang sangat gampang yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, atau sebaliknya man arafa rabbahu faqad arafa nafsah, man arafa rabbahu faqad arafa qalbah. Itu sangat mudah diucapkan kalimat-kalimat itu, tapi apakah kemampuan kita untuk menerjemahkannya semampu kita untuk dalam mengucapkannya, ataukah bahwa kalimat ini mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk kita pahami, sehingga nanti pada ujungnya memang setelah diproses-proses tahapan-tahapan itu, ujung-ujungnya apa? Siapa yang mengetahui dirinya sebagai hamba Allah, dia tahu bahwa Allah itu sebagai Tuhan daripada hamba. Siapa yang mengetahui bahwa dirinya fakir kepada Allah, dia pun tahu akan kemahakayaan Allah. Siapa yang tahu bahwa dirinya itu sangat kecil, dia tahu akan kemahabesaran Allah. Siapa yang tahu bahwa dirinya lemah, maka dia tahu kekuatan Allah. Siapa yang tahu bahwa dirinya kekurangan, dia pun tahu akan kemahasempurnaan Allah. Begitu seterusnya. Tapi kadang-kadang ada orang ketika dia ingin mengetahui man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu, dia terus nanti ujung-ujungnya mengatakan apa? Tuhan itu kita sendiri, katanya. Tuhan itu kita sendiri. Nanti ujung-ujungnya lebih parah lagi. Kita yang disembah oleh Tuhan, katanya. Kita dilayani oleh Tuhan. Nah ini kata-kata semacam ini muncul daripada orang-orang yang hanya belajarnya ngeraus, nggak buka kitab. Jadi di situ setanlah yang akan menjadi penegurnya. Ini sangat-sangat berbahaya pemahaman semacam itu. Akhirnya dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang lain. Dia tertutup, terisolir dia. Dia ingin berbicara hanya teman-teman sepelajaran seperguruannya saja. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan mereka, tidak akan bisa nyambung. Selalu mengatakan, ya itu kan dalil Anda. Kalau saya punya dalil ini. Itu kan Quran Anda, saya punya ayat seperti ini. Sampai selalu dia memisahkan diri dari orang lain. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa darajatul arifin, dan derajat orang-orang arifin fil ma'rifati billahi ta'ala, dalam soal pengetahuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, la tanasiru, tidak terbatas. Izil ihatatu bikunhi jalalillah, karena yang meliputi di sini adalah dengan hakikat keagungan Allah. Gairu mumkinatin, tidak mumakkinatin, tidak tetap, tidak monoton, maksudnya dia berkembang terus. Wa bahrul ma'rifati laisa lahu sahilun. Bahrul ma'rifat, laut ma'rifat itu tidak ada tepinya, tidak ada pantainya. Wa umkun, dan tidak diukur kedalamannya. Itu lautnya ma'rifat. Artinya tidak bisa diterka, diukur dengan ini. Dia terus berkembang. Berarti disitulah tempatnya, di atas langit ada langit, sampai ada langit yang paling atas. Wa innama yaghusu fihil gawasun, dan hanya saja telah menyelam padanya oleh para penyelam. Bikadri kuwahum, sesuai dengan ukuran kekuatan mereka. Wa bikadri ma sabaqalahum, dan dengan seukuran apa yang telah terdahulu bagi mereka minallahi ta'ala, daripada Allah ta'ala, fil azali, sejak zaman azali. Maksudnya begini, usaha ini pun tetap sudah ditentukan oleh Allah ta'ala sejak zaman azali. Sampai sebatas ini kamu kemampuan berusaha. Nah, daripada sekian batas semua berusaha itu, sekian akan sukses, sekian akan gagal. Sudah ditentukan semuanya. Ini kadang-kadang dia mengarah kepada Jabariyah, ya. Tetapi di sini Jabariyah akan tetap menjadi patokan supaya tidak kebablasan dalam retorika Mu'tazilah.
Nah, tidak kebablasan yang dari kaum Mu'tazilah. Sehingga kalau Mu'tazilah ada yang berpaham Allah itu tidak pernah turut campur kepada aktivitas makhluk, tidak pernah turut campur kepada aktivitas makhluk. Kata daripada Mu'tazilah, karena Allah hanya menciptakan, selanjutnya nanti makhluk itu sendiri yang mengatur dirinya, yang tidak diatur lagi oleh takdir. Kata Mu'tazilah, tidak diatur oleh takdir. Kenapa? Karena sesungguhnya yang membuat orang bahagia dan sengsara itu katanya pilihan. Kalau memang pilihannya itu bagus, dia akan bahagia. Tapi kalau pilihannya itu salah, dia akan sengsara. Jadi bukan ditentukan lagi oleh takdir. Ini kaum Mu'tazilah. Itu kaum Mu'tazilah. Itu banyak sekarang yang beredar juga di YouTube. Retorika semacam itu. Sehingga dia menyalahkan benar orang-orang sedikit-sedikit takdir, sedikit-sedikit takdir, sedikit-sedikit takdir. Kita tidak akan berkembang katanya kalau hanya takdir. Dia lupa bahwa yang menyuruh berkembang itu sesuai dengan takdir. Maka konsep Umar bin Khattab dalam hal ini adalah itu berpindah daripada suatu takdir yang menyakitkan menuju suatu takdir yang membahagiakan. Makanya ketika terjadi salah seorang sahabat yang menggembala unta, kenapa kau tidak ikat saja untamu supaya jangan dia hilang? Wah, kalau memang ditakdirkan hilang, hilang sedia katanya. Kalau tidak ditakdirkan hilang, tidak ada hilang walaupun kita ikat. Nah, di saat itulah Umar bin Khattab ini kita berikhtiar untuk berpindah dari satu takdir yang menyakitkan kepada takdir yang membahagiakan. Itu kan seperti di dalam mantek itu di Sulamun Munawwar itu, di situ ada dicantumkan ketika ada seorang yang mencuri ayam. Kemudian si pencuri ini pencuri dia. Kenapa Tuhan mengatakan saya yang mencuri ayam Tuhan? Terus kamu kan si anu bilang begini, kau suka dia, kau lalu bekelet habis makan. Tapi itu bukan saya. Terus siapa? Tuhan katanya. Akhirnya diambilkan senter, dipukul dia. Kenapa Tuhan memukul saya? Bukan saya yang memukul kamu, tapi Tuhan yang memukul kamu. Tuhan yang memukul kamu. Nah, ini adalah suatu pemahaman yang kadang-kadang kebablasan dari teori-teori Mu'tazilah yang kalau tidak dipadukan dengan memang sifatnya Jabariyah itu, Jabariyah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fal a'la wa ammal mu'minu, dan adapun ini yang mana dia tadi, wa innama yagusu fil gawasuna biqadri quwahum wa biqadri ma sabaqa lahum minallahi ta'ala fil azali fattariqu ila Allah ta'ala la nihayata lil munazalati. Maka jalan menuju Allah itu tidak ada kehinggaan untuk kita tempati. Artinya apa? Bukan berarti Allah membuat banyak jalan, jalur mana-mana pun yang kita lalui akan sampai juga kepada Allah. Artinya nanti ada orang yang membuat jalan sendiri, tidak mengikuti jalan Allah. Karena apa? Mereka mengatakan ini kan jalan menuju Allah juga. Itu sehingga mereka mengatakan banyak jalan menuju Roma itu. Ini adalah merupakan salah satu daripada konsep yang sangat-sangat liberal sungguhnya. Sangat-sangat liberal mengatakan semua yang kita jalani yang penting adalah tujuannya Allah. Allah akan menyampaikan kita. Itu. Apalagi mereka itu mengatakan apa? Tidak ada ayat Al-Quran menyuruh kita masuk Islam katanya. Yang ada ayat Al-Quran adalah menyuruh kita beribadah. Dan ketika panggilan beribadah itu tidak mengungkapkan wahai orang Islam, tapi ya ayuhan nas katanya. Wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jadi dalilnya. Ini orang-orang liberal ini
Sehingga dia mengatakan kalau begitu semua agama ini adalah bisa kita manfaatkan, kita pakai untuk bisa bertemu dengan Allah. Jadi apapun agama yang kita anut, kata mereka, yang penting adalah tujuannya Allah, kita akan sampai kepada Allah. Karena yang penting ibadah, walaupun ibadah itu dibikin oleh mereka sendiri. Tidak ada konsep peribadatan yang baku diturunkan oleh Allah, kata mereka. Tapi itu gunanya akal, kata mereka. Orang yang berakal mampu dia merumuskan suatu cara ritual untuk menjadi rutinitas ritualnya yang bisa menyampaikan mereka kepada Allah. Itu kata mereka. Ini itu yang dulu pernah ditanyakan oleh ini santri dari alumni pondok khusus ketika dia sudah masuk di perguruan tinggi. Ya Allah, ini rupanya kamu kalah dengan retorika orang yang sungguhnya ilmunya sangat kurang, padahal ilmu kamu lebih banyak. Tapi kamu kalah retorika. Apa artinya belajar mantek kalau begini? Itu yang sering disebut dalam makbrah orang kafir atau Ridwan, ya kalah pentes. Ya kalah pentes artinya apa? Dia pintar sebenarnya, tapi untuk mencerna kata orang itu tidak bisa dia cerna secara bagus. Akhirnya dia terima saja apa yang dikatakan oleh orang. Karena apa? Karena dia dengar ini baru, tidak seperti di pondok. Ini adalah merupakan pemahaman baru, mudah dicerna. Akhirnya itu yang berdalil dengan ya Yohanna su'budu rabbakum lazu halakakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu. Jadi tidak ada, kamu ini tidak tahu yang namanya istifham mutagayyiru siyak ilal amr. Kata-kata pahal aslamtum itu hal istifham, tapi itu maknanya menjadi berubah kepada perintah. Jadi pahal antum muslim ternyata Islamu, artinya Islamu, Islamlah kalian. Jadi ketika mengatakan ya ayuhan nasu budu rabbakum ladzi khalaqakum min qablikum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu annas itu adalah lafzun amun wa urida bihi khas. Lafaz umum tapi yang dimaksudkan adalah khusus, yaitu yang beriman, yang Islam. Karena yang mengatakan ini adalah konsep Islam, tidak termasuk di situ konsep non-Islam. Nah disitulah, nah itu kan katanya teori dia bilang. Tapi yang zahirnya kan begitu. Nah disitulah penafsiran ini kadang-kadang tidak dipercayai oleh mereka. Kalau penafsiran itu hanya tambahan kata ilmu, kata kaedah, kata mereka. Nah ini adalah merupakan salah satu daripada penyakit ketika mereka itu retorikanya kurang, logikanya tidak main. Begitu dia dengar tentang yang konsep baru, langsung diterima. Jadi ilmu yang didapatkan di pondok itu seolah-olah tidak bermanfaat lagi bagi mereka. Ini yang menyebabkan kadang-kadang anak-anak itu menjadi ikut-ikutan pemikiran liberal.